Kalau hari ini ada orang bilang DSLR udah mati, pasti bakal ada yang langsung setuju. Tapi di sisi lain masih banyak juga yang tetap berburu DSLR bekas, bahkan rela keluar uang jutaan buat kamera yang umurnya udah belasan tahun. Jadi sebenarnya yang berubah itu kameranya atau cara orang memilih kamera. Nah, di video ini kita bakal cari tahu jawabannya tanpa kubu-kubuan. Tonton videonya sampai habis di Flashback in Gadget. DSLR lahir dari perkembangan kamera SLR atau single lens reflex yang udah lama ada dari era film. Konsep SLR mulai dikenal luas sekitar tahun 1930-an lewat kamera eksakta buatan Jerman. Waktu kamera digital mulai berkembang di era 1990-an, teknologi itu akhirnya digabung sama sensor digital dan lahirlah DSLR. Salah satu tonggak penting datang tahun 1999 waktu Nikon ngenalin Nikon D1. Kamera ini dianggap jadi DSLR profesional pertama yang benar-benar masuk akal buat fotografer karena harganya jauh lebih rendah dibanding kamera digital profesional lain di zamannya. Setelah itu persaingan langsung meledak. Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, sampai Fujifilm ikut berlomba-lomba bikin DSLR dengan teknologi baru hampir tiap tahun. Awal tahun 2000-an bisa dibilang jadi masa emas DSLR. Kamera digital mulai gantiin kamera film. Harga sensor makin turun, kualitas foto terus naik, dan orang mulai sadar kalau hasil foto DSLR beda jauh dibanding kamera pocket. Dari situ DSLR masuk ke mana-mana. Fotografer olahraga, jurnalis, fotografer wedding, konten kreator, sampai mahasiswa yang baru belajar fotografi pasti milihnya DSLR. Beberapa seri kayak Canon EOS 450D, Nikon D90, Canon 600D, Nikon D3200, Canon 80D, sampai Nikon D750 jadi nama yang hampir semua orang kenal. Bahkan banyak YouTuber generasi awal juga ngerekam videonya pakai DSLR karena kualitas videonya jauh ngalahin webcam atau handycam murah waktu itu. Nah, ada satu alasan kenapa DSLR bisa bertahan lama. Sistem cermin optiknya bikin fotografer lihat langsung lewat lensa tanpa jeda digital. Autofocus lewat viewfinder juga terkenal cepet buat motret objek bergerak. Ditambah lagi, pilihan lensanya juga banyak banget karena ekosistem Canon EF dan Nikon F dibangun puluhan tahun. Mau cari lensa baru, bekas, murah, mahal, semuanya ada. Buat banyak orang, beli DSLR juga kerasa lebih aman karena pilihan aksesorisnya melimpah dan umur pakainya panjang banget. Makanya selama bertahun-tahun DSLR dianggap sebagai tujuan akhir kalau seseorang mau naik kelas dari kamera HP atau kamera pocket. Perubahan mulai kerasa waktu mirrorless berkembang cepet banget sekitar akhir tahun 2010-an. Awalnya banyak orang nganggep mirrorless cuma alternatif kecil buat pemula. Kenyataannya malah kebalik. Sensor terus berkembang, prosesor makin cepet, autofocus berbasis AI juga mulai muncul, dan viewfinder elektronik makin tajam. Kamera yang lebih kecil ternyata bisa hasilin kualitas foto bahkan video yang sekelas. Bahkan di banyak kondisi lebih unggul dibanding DSLR. Titik baliknya makin jelas waktu Canon luncurin EOS R tahun 2018 dan Nikon kenalin Z-Series di tahun yang sama. Dua perusahaan yang selama puluhan tahun hidup dari DSLR mulai alihin fokus mereka ke mirrorless. Sony yang emang lebih dulu serius di pasar mirrorless ikut percepat perubahan ini. Satu demi satu, kamera DSLR baru mulai berkurang. Lensanya juga makin jarang banget diumumin. Energi riset perusahaan sekarang lebih banyak masuk ke sistem mirrorless.
Beberapa tahun setelah itu, kabar yang selama ini diprediksi akhirnya benar-benar kejadian. Canon mengkonfirmasi kalau pengembangan flagship DSLR mereka udah selesai. Nikon juga lebih fokus kembangin lini Z dibanding DSLR. Bukan berarti DSLR langsung berhenti dipakai, tapi arah industrinya udah berubah. Hampir semua inovasi baru sekarang muncul duluan di mirrorless. Ada alasan lain yang bikin perubahan ini makin cepat. Kamera HP berkembang jauh lebih masif dari perkiraan. Fotografi komputasi bikin hasil foto malam, HDR, portrait, sampai video stabil bisa dinikmatin lewat perangkat yang selalu ada di kantong. Orang yang dulu beli DSLR buat kebutuhan harian, sekarang merasa kamera HP aja udah cukup. Sementara yang emang serius fotografi justru lebih tergoda mirrorless karena lebih ringan, autofocus lebih pinter, eye tracking lebih akurat, burst lebih tinggi, dan kemampuan videonya jauh lebih lengkap. DSLR akhirnya ada di posisi yang sulit karena dia harus bersaing dari dua arah sekaligus. Kalau pertanyaannya, apakah DSLR masih bisa hasilin foto bagus? Jawabannya jelas masih bisa. Canon 5D Mark IV, Nikon D850, Nikon D7500 sampai hari ini masih sanggup hasilin foto profesional. Banyak studio foto, fotografer acara, bahkan fotografer satwa liar masih ngandelin DSLR karena mereka udah hafal karakternya dan koleksi lensanya juga lengkap. Justru sekarang DSLR punya satu keunggulan baru yang dulu hampir nggak pernah dibahas, yaitu harganya. Karena banyak orang pindah ke mirrorless, pasar kamera bekas dipenuhin DSLR dengan kondisi bagus dan harga yang turun jauh dibanding beberapa tahun lalu. Buat orang yang pingin belajar fotografi serius dengan budget terbatas, ini bisa jadi kesempatan. Harga bodinya lebih ramah, pilihan lensa bekas melimpah, dan kualitas hasil foto masih sanggup bersaing buat kebutuhan media sosial, dokumentasi, sampai pekerjaan profesional tertentu. Masalahnya ada di masa depan. Kalau suatu hari lu mau upgrade, pilihan bodi dan lensa baru bakal makin sedikit karena pabrikan lebih sibuk ngembangin sistem mirrorless. Nilai jual DSLR juga pelan-pelan ikut turun. Jadi keputusan beli DSLR emang lebih cocok buat orang yang fokus ke hasil foto dan mau manfaatin harga bekas yang menarik, bukan buat ngejar teknologi baru. Kalau target lu bangun sistem kamera yang bakal dipakai bertahun-tahun sambil terus upgrade bodi dan lensa terbaru, mirrorless emang punya jalur yang lebih panjang. Jadi, apakah era kamera DSLR benar-benar udah berakhir? Jawabannya tergantung. Kalau yang dimaksud era sebagai pusat perhatian industri kamera, arahnya emang udah geser ke mirrorless. Hampir semua inovasi baru sekarang lahirnya dari sana. Tapi kalau yang dimaksud kemampuan hasil foto berkualitas, DSLR masih punya tempat dan masih dipakai banyak fotografer sampai hari ini. Kamera ini cuma udah berhenti jadi pilihan utama pasar, bukan berhenti jadi alat yang mampu hasilin karya bagus. Pada akhirnya, hasil foto tetap ditentuin orang yang ada di balik viewfinder, bukan sekedar teknologi yang ada di dalam bodinya. Jadi gimana menurut kalian? Kalau ada info yang kurang, tulis di komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan marah-marah. Oh iya, by the way, ini suara asli gua, bukan AI apalagi robot. Oke, segitu aja info yang bisa Nayonet sampein di video kali ini. Kalau suka konten kayak gini, boleh komen di bawah ya. Next kita bahas apa lagi nih yang berkaitan sama teknologi dan gadget. Segitu aja info dari Nayonet. Gua Rio, signing out.